Penggorengan adalah metode pengolahan makanan dengan suhu tinggi sehingga menimbulkan proses perpindahan panas yang cepat. Biasanya, selama proses penggorengan digunakan minyak sebagai media perpindahan panas. Proses penggorengan berperan untuk mengawetkan makanan karena kerusakan termal dari mikroorganisme, enzim, dan penurunan aktivitas air pada makanan. Proses penggorengan terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah initial heating. Selama tahap ini, bahan terendam di dalam minyak panas hingga suhunya sama dengan titik didih minyak, tetapi belum terjadi penguapan air dalam bahan. Tahap kedua adalah surface boiling. Tahap ini mulai terjadi proses penguapan air permukaan dan terbentuk lapisan crust di permukaan bahan. Tahap ketiga adalah falling rate. Pada tahap ini terjadi perubahan fisika kimia seperti gelatinisasi pati dan juga pemasakan. Lapisan crust yang terbentuk menjadi lebih tebal dan penguapan air permukaan semakin menurun. Tahap keempat adalah bubble end point. Pada tahap ini, gelembung dan uap tidak terlihat lagi di permukaan bahan. Penggorengan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu deep frying dan shallow frying. Deep frying adalah metode menggoreng dengan banyak minyak sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas. Metode tersebut menggunakan suhu dengan kisaran antara 120 sampai 180 derajat Celcius, tergantung pada bahan baku yang digunakan dan produk akhir yang diinginkan. Sedangkan shallow frying adalah metode menggoreng dengan minyak berjumlah sedikit dengan menggunakan penggorengan yang dangkal atau ceper. Metode tersebut cocok digunakan untuk makanan yang memiliki rasio permukaan atau volume yang besar. Selanjutnya adalah parameter suhu. Suhu tinggi yang digunakan dalam penggorengan menghasilkan tenderisasi permukaan, ultra rapid protein makanan, dan crusting permukaan. Beberapa media penggorengan akan diserap oleh permukaan renyah yang memodifikasi profil nutrisi makanan, tergantung pada jumlah dan sifat media penggorengan. Makanan yang tidak dilapisi atau makanan yang digoreng dengan minyak dangkal menyerap jumlah media lebih besar dibandingkan makanan yang digoreng tenggelam. Suhu yang tinggi menyebabkan kadar air yang lebih rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat penguapan air yang berbeda yang dihasilkan dari suhu penggorengan yang berbeda. Air dalam makanan akan menguap dari bagian dalam produk dan sebagian digantikan oleh minyak. Ketika suhu meningkat, tingkat kehilangan air meningkat dan kandungan minyak yang melekat juga meningkat. Fenomena ini meningkatkan penyerapan minyak. Kandungan suhu dan oksigen yang rendah dapat mempertahankan warna alami dan rasa produk dan melindungi kualitas minyak. Selain itu, suhu tinggi juga menyebabkan kerugian yang lebih rendah pada vitamin heat label daripada jenis memasak yang lain. Menggoreng yang salah, yaitu suhunya terlalu tinggi, dapat mempromosikan pembentukan polimer oksidatif dan termal. Reaksi degradasi yang sering terjadi adalah hidrolisis, oksidasi otomatis, polimerisasi, oksalimerasi, dan fisi. Lalu, parameter pengolahan selanjutnya adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penggorengan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama ada tipe dan ketebalan bahan. Bahan yang lebih tebal membutuhkan waktu penggorengan yang cenderung lebih lama agar panas yang dihasilkan itu bisa mencapai bagian tengah atau dalam dari makanan, sehingga makanan bisa matang secara sempurna. Lalu yang kedua ada suhu dari minyak. Apabila kondisi penggorengan itu menggunakan suhu yang rendah, waktu penggorengan yang dibutuhkan pasti juga akan bertambah atau lebih lama. Nah, kondisi seperti ini dapat menghasilkan produk dengan developing rasa yang lebih sedikit, warna yang lebih muda, dan penyerapan minyak yang lebih banyak. Selain itu, metode penggorengan yang digunakan juga berpengaruh terhadap waktu penggorengan yang dibutuhkan. Apakah penggorengan tersebut menggunakan metode shallow frying atau deep fat frying. pH dasar dalam jaringan otot udang secara umum itu sebesar 6,33 dan seiring dari waktu ke waktu terdapat peningkatan pH di mana peningkatan pH tersebut disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa volatil atau senyawa yang menguap yang terbentuk akibat aktivitas mikroba dan produksi amonia.
Namun, adanya pencampuran bahan seperti udang dengan tepung mengakibatkan adanya perubahan pH terhadap bahan yang dihasilkan. Hal ini menandakan udang yang diberi lapisan menunjukkan nilai pH yang lebih rendah dibandingkan yang tidak dilapisi. Nilai pH yang mendekati netral ini akan berdampak pada flavor produk yang akan dihasilkan. Udang merupakan salah satu jenis kerang-kerangan atau shellfish yang paling populer dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Nah, di antara jenis kerang-kerangan, udang itu termasuk dalam golongan crustacea bersama dengan kepiting dan lobster. Dalam konteks ini, sering disamakan antara shrimp sama prawn. Padahal dua jenis ini memiliki perbedaan, yaitu prawn memiliki struktur insang, kaki, dan cakar yang lebih besar dibanding shrimp. Untuk udang sendiri atau shrimp, itu dibedakan berdasarkan ukuran dan warna dasar dari kulitnya, yaitu ada putih, coklat, dan merah muda. Dari segi nutrisi, udang dapat dikatakan sebagai salah satu bahan pangan yang memiliki kualitas dan kuantitas kandungan gizi yang baik. Pertama, sama seperti daging hewani lainnya, udang merupakan sumber protein yang baik. Karena dalam 100 gram udang segar terdapat 19,4 gram kandungan protein yang menyumbang 87% dari total energinya. Selain itu, berdasarkan Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score atau PDCAAS yang ditentukan berdasarkan kandungan asam amino pada protein suatu makanan, kecernaannya, dan kemampuannya untuk mensuplai asam amino sesuai kebutuhan, udang memiliki skor 1 yang menandakan kualitas protein dalam udang itu baik. Selain itu, udang juga memiliki rasio antara omega 3 dan omega 6 PUFA-nya lebih dari 0,54. Rasio PUFA ini merupakan faktor penting yang berperan dalam menyeimbangkan sintesis eukosanoid. Nah, diet yang sehat atau diet yang baik sebaiknya memiliki rasio lebih dari 0,54. Untuk di udang sendiri, mengandung kandungan polyunsaturated fatty acid atau PUFA sekitar 32% yang tersusun atas 64% omega 3 PUFA dan sekitar 33% omega 6 PUFA, yang berarti udang memiliki rasio antara omega 3 dan omega 6 PUFA-nya sekitar 1,9, yang berarti sudah lebih dari rasio minimalnya. Lalu, selain itu, dari segi mikronutrien, udang juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi, seperti vitamin A, vitamin D, kalsium, fosfat, dan selenium. Udang juga merupakan sumber astaxanthin, yaitu karotenoid larut lemak yang terbentuk dari beta-karoten atau zeaxanthin melalui transformasi oksidatif. Astaxanthin ini merupakan antioksidan alami yang kuat dan 10 kali aktivitasnya itu melebihi antioksidan dari beta-karoten dan alpha-tocopherol. Pada udang liar, astaxanthin dilaporkan kadarnya bervariasi antara 740 sampai 1400 mikrogram per 100 gram BDD udang. Walaupun udang memiliki segudang kelebihan pada kandungan nutrisinya, udang merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak dan umur simpannya itu pada suhu ruang sangat pendek. Maka dari itu, udang sering diproses atau diolah menjadi berbagai produk olahan. Salah satunya adalah breaded shrimp. Breaded shrimp atau yang lebih dikenal di Indonesia seperti udang tepung atau ebi furai merupakan produk olahan udang yang dilapisi menggunakan adonan tepung dan breadcrumbs atau panir. Breaded shrimp sendiri dikonsumsi secara luas oleh masyarakat karena penampilannya yang menarik, rasa yang unik, dan mudah untuk dikonsumsi. Berikut merupakan proses pembuatan fried breaded shrimp atau udang goreng tepung. Yang pertama, udang yang beku harus ditowing terlebih dahulu pada suhu 4 derajat Celcius selama semalaman. Lalu selanjutnya ada pemotongan kepala dan pengupasan, dilanjutkan dengan perendaman di larutan garam. Nah, di breaded shrimp ini terdapat 3 lapisan, yaitu peridas, batters atau adonan, dan breadcrumbs. Untuk peridas sendiri merupakan lapisan yang difungsikan untuk meningkatkan adhesi antara substrat dan substrat berikutnya. Lalu untuk batters atau adonan merupakan adonan cair yang terdiri atas tepung, biasanya itu tepung terigu, dengan campuran cairan seperti susu, buttermilk, air, atau bir.
serta bahan lain seperti garam, bumbu, telur, dan lain-lain. Adonan ini diaplikasikan langsung sebelum makanan di breading dan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu addition batter dan tempura batter. Addition batter mempunyai fungsi utama sebagai media adhesi antara substrat dan breading. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya rongga pada permukaan akibat hilangnya breading atau pengurangan remah akibat remah yang hilang atau jatuh saat proses penggorengan. Selain itu, ada juga tempura batters yang merupakan adonan dengan fungsi utama sebagai lapisan pelindung telur. Adonan ini diformulasikan atau dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir penyerapan minyak yang berlebih dan mengurangi sifat greasiness atau berminyak. Selanjutnya, dilapisi lagi menggunakan breadcrumbs, lalu dibekukan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Lalu ketika ingin dikonsumsi, breaded shrimp tadi yang sudah dibekukan ditopping terlebih dahulu pada suhu ruang selama 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan penggorengan. Umumnya metode penggorengan yang digunakan itu adalah deep fat frying dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Lalu fried breaded shrimp dapat dikonsumsi. Selanjutnya adalah warna. Udang yang dimasak dengan teknik penggorengan cenderung mengalami perubahan warna permukaan menjadi warna merah atau merah muda. Selama proses penggorengan dengan suhu tinggi, terjadi reaksi denaturasi yang menyebabkan karotenoprotein melepaskan karotenoid merah yang disebut astaxanthin. Astaxanthin adalah jenis pigmen karotenoid yang memberikan karakteristik warna merah sampai merah muda. Sementara itu, proses penggorengan pada produk udang yang dilapisi tepung menyebabkan permukaannya berwarna coklat keemasan. Perubahan warna tersebut dikarenakan terjadinya reaksi Maillard dan karamelisasi yang dipengaruhi oleh lama penggorengan, suhu penggorengan, dan komponen kimia bahan pangan. Selain itu, tepung pelapis udang juga dapat berpengaruh pada warna produk. Semakin besar lapisan tepung yang digunakan, maka akan menghasilkan produk udang goreng tepung yang berwarna lebih gelap. Selanjutnya adalah tekstur atau kerenyahan. Makanan digoreng lebih enak, lebih renyah, dan lebih juicier karena perpindahan panas ultra rapid dan retensi senyawa rasa yang diproduksi dalam reaksi Maillard. Renyahnya suatu produk dapat dinilai berdasarkan suara yang dihasilkan ketika produk rusak. Kerenyahan berkaitan dengan kandungan air yang terkandung dalam bahan. Penggunaan pati sebagai bahan pelapis berfungsi untuk menjaga tekstur dan keseringan produk. Ini karena kandungan pati dalam tepung beras yang terdiri dari amilosa dan amilopektin disusun dalam bentuk timbal semikristalin yang tidak larut dalam air. Dengan perlakuan panas, struktur kristal rusak dan rantai polisakarida akan menyebabkan gelatinisasi sempurna. Ketika pati mengalami gelatinisasi sempurna, jumlah air yang keluar cukup besar sehingga akan membentuk rongga berlubang besar dan menghasilkan produk yang teksturnya renyah. Kemudian, dalam proses penggorengan, untuk penguapan air dan pemindahan panas, mereka secara bersamaan terjadi proses dan pengembangan gelatinisasi. Lapisan tepung mengembang saat pemanasan, sehingga butiran pati akan membengkak dan berlubang. Pati dengan kandungan amilopektin tinggi cenderung memiliki tekstur lebih renyah. Nah, penambahan rasa juga memiliki pengaruh yang signifikan pada tekstur udang renyah. Rasa udang goreng yang khas terutama disebabkan oleh produk degradasi lipid yang berasal dari minyak goreng. Hal tersebut dapat terjadi karena minyak berfungsi sebagai medium menghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam bahan pangan. Sedangkan rasa gurih udang goreng tepung dapat disebabkan oleh kandungan protein yang terdapat pada udang tersebut, di mana adanya hidrolisis menjadi asam amino, dan salah satu asam amino yaitu asam glutamat yang dapat menimbulkan rasa yang lezat. Faktor lain yang mempengaruhi terhadap cita rasa udang goreng tepung adalah waktu penggorengan. Flavor udang mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh manusia, di mana asam amino yang dominan adalah arginin dan glisin, diikuti oleh asam amino glutamat dan alanin.
Kadar asam amino arginin dan glisin yang relatif tinggi inilah yang menyebabkan aroma udang yang terdapat pada flavor yang dihasilkan. Kemudian, komponen flavor daging udang adalah asam-asam amino bebas yang antara lain terdiri dari glisin, arginin, taurin, dan prolin. Senyawa bioaktif seperti fukosantin, lutein, aktaksantin, dan protein, terutama beberapa asam amino seperti glisin, prolin, dan alanin juga berperan dalam penentuan komposisi dan rasa udang. Selain itu, aroma bahan pangan yang telah digoreng dapat dihasilkan dari bahan pangan itu sendiri, ataupun dari aroma minyak apabila telah terjadi dekomposisi selama proses penggorengan. Semakin tinggi waktu penggorengan, maka semakin meningkat aroma yang dihasilkan. Akan tetapi, peningkatan aroma yang tidak signifikan menyebabkan waktu penggorengan tidak memenuhi karakteristik mutu aroma udang goreng tepung. Secara umum, proses penggorengan menurunkan kadar protein pada bahan yang digoreng karena adanya kerusakan protein akibat penggunaan suhu yang tinggi, lama pemanasan, pH, adanya oksidator, antioksidan, radikal, dan senyawa aktif lainnya, khususnya senyawa karbonil. Hal ini dikarenakan pemanasan protein dapat menyebabkan reaksi-reaksi baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, di mana reaksi-reaksi tersebut diantaranya adalah denaturasi, kehilangan aktivitas enzim, perubahan kelarutan dan hidrasi, perubahan warna, derivatisasi residu asam amino, pemutusan ikatan peptida, dan pembentukan senyawa yang secara sensori aktif. Dalam hal ini, proses penggorengan atau proses termal menyebabkan denaturasi protein otot pada udang. Hal ini menyebabkan terjadinya denaturasi lebih dini pada berbagai jenis protein udang, yaitu miosin, aktin, protein sarkoplasma, dan jaringan ikat, yaitu kolagen, yang merupakan kandungan utama pada jaringan ikat. Ketika protein mengalami denaturasi dan koagulasi, protein miofibrilar dan kolagen akan menyusut dan kehilangan kapasitas menahan air. Agregasi protein disebabkan oleh pemanasan dan juga kekuatan internal yang disebabkan oleh tekanan dari penyusutan jaringan ikat. Ketika zat pereduksi ditambahkan ke makanan yang digoreng, misalnya karbohidrat, di mana dalam hal ini adalah udang yang mengandung tepung, kadar protein pada udang goreng yang dilapisi tepung memiliki daya cerna protein yang lebih rendah daripada udang goreng yang tidak dilapisi tepung. Selain itu, hal lain yang mengakibatkan penurunan kadar protein udang goreng tepung setelah penggorengan adalah sebagian minyak goreng yang menempati rongga-rongga udang menggantikan posisi air yang menguap, sehingga konsentrasi protein persatuan bahan menjadi lebih kecil. Kemudian, kadar lemak pada udang goreng tepung akan berubah setelah melakukan proses penggorengan. Secara umum, kandungan lemak ini sangat berkaitan dengan adanya kadar minyak pada bahan gorengan. Proses penggorengan udang goreng tepung akan menyebabkan peningkatan kadar lemak pada udang tersebut, yang diduga disebabkan karena adanya minyak goreng yang diserap oleh udang, atau penetrasi lemak ke dalam udang selama penggorengan. Hal ini menyebabkan kadar lemak bertambah, di mana proses penggorengan selain berfungsi sebagai media penghantar panas, minyak juga akan diserap oleh bahan pangan. Selain kadarnya menurun, terdapat kerusakan lemak juga yang terjadi pada udang selama proses penggorengan. Dalam hal ini, terjadi perubahan lipid karena adanya oksidasi sumber kolesterol, yaitu udang, dan sumber fitosterol, yaitu lapisan roti dan minyak nabati, dengan kondisi memasak, termasuk pemasakan dengan menggoreng. Hal ini dikarenakan menggoreng menyebabkan penurunan konsentrasi asam lemak tak jenuh ganda sehingga mengakibatkan peningkatan yang sepadan pada asam lemak jenuh. Selain itu, kerusakan lemak selama proses penggorengan terkait dengan adanya oksidasi asam lemak dan sterol yang merupakan proses radikal bebas di mana pemaparan senyawa ini terjadi pada kondisi panas yang tinggi, lama penyimpanan, udara dan cahaya, dan seringkali dengan adanya ion logam sebagai katalis yang mengakibatkan rusaknya ikatan karbon-karbon tak jenuh yang ditemukan dalam senyawa ini sehingga mempercepat oksidasi lipid. Kemudian, peroksida dalam kondisi penggorengan lemak juga tidak stabil dan dapat terurai menjadi senyawa karbonil dan aldehida dalam kondisi panas yang tinggi, udara, dan cahaya seperti pada metode deep fat frying.
Peroksida yang terbentuk selama oksidasi mungkin telah terurai menjadi produk oksidasi sekunder. Namun, kandungan lemak yang rendah pada udang memiliki kemungkinan berkontribusi pada rendahnya tingkat oksidasi yang diamati, yang dipengaruhi adanya lapisan tepung yang secara signifikan mengurangi koefisien perpindahan panas serta serapan minyak. Hal tersebut berkontribusi pada oksidasi lemak yang lebih rendah pada udang goreng yang dilapisi tepung dibandingkan dengan sampel yang tanpa dilapisi. Hal ini dapat dikarenakan lapisan ini merupakan penghalang gas, kelembapan, dan zat terlarut, sehingga adanya lapisan pada permukaan produk menyebabkan penyerapan kelembapan dan oksigen ke produk. Sehingga laju oksidasi lipid pada udang goreng tepung dapat ditekan pada suhu penggorengan. Selanjutnya adalah kandungan vitamin dan mineral. Menggoreng dapat mempertahankan vitamin B1, B2, B6, dan C lebih baik daripada proses memasak lainnya. Sedangkan kandungan mineral sebagian besar berkurang. Kandungan zat besi meningkat karena kemungkinan penggunaan wajan besi untuk memasak. Jika dibandingkan dengan lobster, kandungan zat besi akan lebih meningkat pada lobster daripada udang, sedangkan kandungan kalsium berkurang sebagian besar pada lobster daripada di udang. Nah, kandungan tembaga terletak pada kepala dan kulit udang. Tembaga memainkan peran penting dalam hemosianin pembawa oksigen yang sama dengan hemoglobin dalam darah vertebrata. Namun, bisa menjadi racun bila melebihi ambang batas tertentu. Pengolahan dengan cara digoreng dapat menurunkan kadar CO pada udang. Selanjutnya adalah kandungan logam berat. Kandungan timbal dan kadmium meningkat setelah udang digoreng. Faktor utama yang meningkatkan timbal adalah kemungkinan kehilangan air sebagai akibat dari penggorengan pada suhu tinggi. Banyak faktor seperti konsentrasi awal logam berat dalam daging, spesies air dapat mempengaruhi pengurangan atau peningkatan elemen-elemen logam berat dalam daging sebagai hasil dari proses memasak. Selanjutnya adalah kadar air. Proses penggorengan dapat mengakibatkan penurunan kadar air udang. Pengolahan dengan suhu tinggi dapat menyebabkan kandungan air pada udang menguap. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu yang digunakan selama penggorengan, maka semakin tinggi pula kadar air yang hilang. Sementara itu, tepung yang digunakan untuk melapisi udang selama proses penggorengan juga dapat memengaruhi kadar air produk. Pelapis dengan kandungan protein dan kemampuan daya ikat air yang rendah dapat meningkatkan penurunan kandungan air produk. Lalu selanjutnya ada penyerapan minyak. Penyerapan minyak merupakan fenomena yang melibatkan keseimbangan antara adhesi dan drainase minyak setelah proses penggorengan. Terdapat beberapa mekanisme atau teori yang menyebabkan mengapa penyerapan minyak bisa terjadi. Pertama ada water replacement. Penyerapan minyak dengan mekanisme water replacement merupakan hasil dari penggantian air evaporasi dengan minyak goreng selama proses penggorengan. Jadi, ketika makanan direndam dalam minyak panas, dalam konteks ini penggorengannya menggunakan metode deep fat frying, terjadi konversi air menjadi uap pada permukaan secara seketika. Hal ini menyebabkan pembentukan pori-pori pada permukaan makanan, dan ketika pori-pori tersebut membuat kekosongan yang cukup besar, tekanan uap positif yang sangat rendah dapat membuat minyak masuk ke dalam makanan. Selain mekanisme water replacement, ada juga yang menyebutkan bahwa penyerapan minyak terjadi selama proses cooling. Pada mekanisme ini, penyerapan minyak terjadi setelah makanan digoreng dan diangkat dari minyak panas. Ketika makanan dalam proses pendinginan, tekanan dalam pori-pori berkurang karena kondensasi uap air, yang menyebabkan penurunan tekanan secara tiba-tiba pada pori-pori makanan yang menciptakan efek vakum. Nah, efek vakum ini akan menyedot minyak yang menempel pada permukaan masuk ke dalam makanan. Pada breaded shrimp, jenis teknologi penggorengan yang digunakan juga secara signifikan mempengaruhi kadar penyerapan minyak. Kadar minyak yang terserap pada udang yang diproses menggunakan teknologi penggorengan konvensional atau atmospheric frying itu lebih tinggi dibanding yang menggunakan vacuum frying. Hal ini dapat disebabkan oleh pori dan gelembung yang dihasilkan pada vacuum frying itu lebih kecil, sehingga minyak yang terserap tidak sebanyak pada teknologi penggorengan konvensional.